Sebelumnya dihimbau pada jemaah yang masih di belakang untuk mengisi saf yang di depan, masih ada yang kosong, karena pelaksanaan sholat id akan segera dimulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa la murid dunya walin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah senantiasa selalu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Dan di hari yang fitri ini, di hari kemenangan untuk kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul bersama, yang insya Allah kita akan sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu menjadi suri teladan untuk kita semua, juga kepada keluarga dan sahabat. Semoga kita selalu mendapatkan sahabat beliau hingga yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati selaku imam sholat id Ustadz Muhammad Mukhlas Al-Hafiz, alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita. Dan sebagai khatib sholat id yaitu Bapak Ustadz Haji Abdurrahman Suhaimi LC-MA. Beliau adalah Dai dan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan alhamdulillah beliau pun sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ketua DKM Al-Islah Haji Bambang Sukana SKM MKes, yang kami hormati Ketua RW 013, yang kami hormati Ketua LMK RW 013, yang kami hormati Ketua RT 001 sampai dengan RT 010 yang selalu support untuk kegiatan Ramadan 1442 Hijriah. Para jemaah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, dan yang saya banggakan para panitia kegiatan Ramadan 1442 Hijriah dan sholat id. Alhamdulillah panitia tidak henti dengan semangat untuk mengorbankan waktu dan tenaganya hingga setiap kegiatan Ramadan dari awal hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri ini berjalan dengan lancar. Semoga amal kebaikan daripada semua panitia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa pelaksanaan sholat id
pada tahun ini kita tetap mengacu pada protokol kesehatan, yaitu untuk para jemaah tetap menggunakan masker dengan menjaga jarak sok yang sudah ditentukan oleh panitia dan juga untuk berwudu di rumah. Untuk itu, saya akan menyampaikan susunan acara pada pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, yang mana untuk acara yang pertama itu pembukaan, yang mana baru saja saya sampaikan. Yang kedua, sambutan Ketua Panitia Ramadan 1442 atau laporan kegiatan penyelenggaraan Ramadan 1442 Hijriah. Yang ketiga, sambutan Ketua DKM Al-Islah yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Haji Bapak. Yang keempat, pelaksanaan sholat Id yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Mukhlas Al-Hafiz dan diiringi dengan Bilal Bapak Ismail. Dilanjutkan dengan khutbah Id yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Abdurrahman Suhaimi LCMA. Terakhir, pembacaan doa, silaturahmi dan rahmat. Untuk mempersingkat waktu, langsung ke ketua sambutan Ketua Panitia Ramadan 1442 Hijriah sekaligus laporan kegiatan. Untuk itu akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hendar. Bapak Hendar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama kami hormati khotib kita yang telah hadir dengan kita, Pak Abdurrahman Suhaimi LCMA, dan imam kita Bapak Muhammad Mukhlas Al-Hafiz yang tadi semalam sudah hadir di tengah kita. Kitanya ke Udang Masjid Al-Islah, Bapak Muhammad Mukhlas telah hadir dari semalam ya. Sekarang sudah hadir di tengah kita yang nanti akan memimpin sholat Imam Idul Fitri. Saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Islah Bapak Haji Bambang Sukarno SKM, yang kami hormati Ketua RW 013, dan juga yang kami hormati LMK RW 013, dan juga yang kami hormati para Ketua RT 001 sampai 10, yang kami hormati Ibu PKK RT dan RW, Karang Taruna, dan juga remaja RW 013, serta bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, jamaah, dan juga warga RW 013 yang tidak kita disebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang sungguh di pagi yang cerah ini, yang berbahagia ini, kita sempat hadir untuk melaksanakan sholat Id di lapangan olahraga RW 013 ini. Baiklah, untuk mensingkat waktu, kami dari atas mewakili panitia Ramadan, yang mana seperti bapak-bapak, ibu-ibu ketahui bahwa kita di masa pandemi masih bisa melaksanakan sholat kegiatan Ramadan di Masjid Al-Islah ini. Baiklah, kami akan membacakan laporan kegiatan Ramadan 1442 Hijriah. Pertama yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih di sini memang kita panggil dari imam-imam dari luar ya, bapak-bapak, ibu-ibu, itu Al-Hafiz bekerjasama dengan Maktab Pasar Rebo. Dan juga ceramah Ramadan dilaksanakan seminggu 2 kali. Selama sebulan Ramadan 9 kali kita melakukan ceramah. Yang ketiga, takjil. Takjil ini memang rutin tiap tahun kita melakukan takjil, dan juga dibantu oleh
warga dan donatur di RW 013. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Pelaksanaan yang keempat itu ODOS, itu kepanjangan One Day One Juice. Itu dilaksanakan karena kita menghadapi masa pandemi, jadi kita melaksanakan online pembacaan Al-Quran. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik dan lancar. Dan juga peserta ODOS ini alhamdulillah kita dapat bantuan penilaian dari panitia itu untuk peserta ODOS mendapatkan mushaf Al-Quran. Alhamdulillah dari para donatur. Dan untuk malam 10 terakhir kita mengadakan itikaf dan juga kita dapat bantuan alhamdulillah makan sahur bersama. Kotak tromol. Alhamdulillah kita di masa pandemi ini kita telah mendapatkan terkumpul kotak tromol dari malam pertama hingga terakhir berjumlah 23.820.000. Yang mana kegiatan tromol ini untuk kegiatan Ramadan, terutama untuk pelaksanaan imam dan juga ceramah. Dan yang ke-7 itu sembako. Sembako, kami terima kasih kepada para donatur ya telah memberikan bantuan sembako yang telah diberikan kepada para ketua RT sebanyak 10 buah atau 10 paket. Adapun sembako kami telah melakukan 120 kali 85.000. Total pengeluaran biaya sembako 10.300.000 rupiah. Yaitu kami ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sumbangan donasi untuk sembako, itu Bapak Main Budi Raharjo, Bapak Praseno, Bapak Nur Pujuhadi, Bapak Haji Saparudin, Katring Marika, Bapak Dr. Dakso Sartono MPD, Bapak Rahman Hadi, Bapak Iskak, Bapak Narto, Bapak Haji Jainuddin, dan juga janji zakat mal dikeluarkan 2.250.000 rupiah, sehingga total pengeluaran untuk sembako 10.300.000 rupiah yang dibuatkan 120 paket kali 85.000, jadi total 20.300.000. Dan untuk kegiatan selanjutnya itu zakat fitrah dan mal. Zakat fitrah dan mal panitia telah melaksanakan kegiatannya mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 12. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Adapun pengeluaran pemasukan penerimaan zakat fitrah beras sebanyak 1.003,5 liter dan uang 32.850.000. Adapun pengeluaran untuk zakat fitrah untuk mustahik itu berjumlah 409 jiwa kali 2 liter dan uang 75.000 rupiah per jiwa kali 409 liter. Dan juga untuk cahaya insani 100 liter uang 1 juta. Untuk pengemis 65,5 liter uang 825.000. Ibu Riam proposal uang 100.000 rupiah. Jadi total semuanya pengeluaran zakat beras 1.003,5 liter dan uang 32.850.000 rupiah. Alhamdulillah masalah pesanan zakat panitia telah bekerja keras siang sampai malam ya, jadi semua sudah tersalurkan. Dan juga kalau nggak salah tahun ini zakat fitrah dan mal ada kenaikan ya Bapak-Bapak, itu tahun kemarin kalau nggak salah 1 liter sekarang 2 liter dan uang kemarin 50 ya, kalau sekarang 75.000. Alhamdulillah karena di masa pandemi ini kita masih bisa mengumpulkan zakat fitrah dan mal. Penerimaan zakat mal 8 juta peruntukan untuk majlis taklim RT 1 sampai 10 A sebesar 200.000 rupiah per RT, jadi total 2 juta. Ibu-ibu Masjid Al-Islah 200.000 rupiah, Pancawarna 200.000 rupiah, Assalam 200.000 rupiah, TPA Al-Islah 200.000 rupiah, Imam Masjid 11 kali 250.000, total 2.750.000. Bantuan pembelian sembako 2.250.000 rupiah, sehingga total 8 juta.
Jadi memasukkan zakat mal dan pengeluaran impas nihil. Saldo tidak ada ya Bapak-bapak karena sudah semua. Pemasukan dari infak atau sedekah berjumlah Rp7.820.000. Untuk panitia zakat Rp3.500.000. Untuk Masjid Al-Islam Rp4.320.000. Itulah Bapak-bapak ya laporan dari kegiatan Ramadan yang sedikit bisa kami laksanakan. Kami sekali lagi atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas bantuan terutama kepada pengurus RT, bapak-bapak donatur, karena tanpa dari para bapak-bapak panitia bisa melaksanakan apapun juga. Di sini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih semuanya. Semoga dari para bapak-bapak, ibu-ibu dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kami atas nama pribadi dan juga atas nama panitia, mohon maaf ya bila ada pelaksanaan tutur kata, tingkah laku atau penyajian dalam pelaksanaan kegiatan Ramadan banyak kekurangan atau kesalahannya. Semoga Allah memaafkan kita semua dan semoga kegiatan Ramadan di tahun depan akan lebih ditingkatkan kembali. Dan akhirnya kami atas nama panitia, protokol, imam mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Dan kami dari panitia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1942. Mohon maaf lahir dan batin. Akhir kalam wabillahi taufiq illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan panitia kegiatan Ramadan 1442 Hijriah yang cukup jelas dan transparan. Dan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua DKM Islah, Bapak Haji Bambang Sutana yang kami persilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Kiai Haji Abdurrahman Suwandi SC MA selaku Khatib Jumat yang juga beliau adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta yang walaupun kesibukan dia sebagai anggota Dewan DPRD juga bisa sempat untuk hadir di tengah-tengah kita. Yang kedua, Ananda Ustaz Muflis Al-Hafiz yang juga telah hadir nanti sebagai imam sholat Idul Fitri kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ketua RW beserta jajarannya, para Ketua RT 01 sampai 10, Bapak Ketua RMK, Bapak Didi Rosadi, yang terhormat para tokoh masyarakat, para sesepuh, para jemaah yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita pada pagi hari ini masih diberikan nasihat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dapat hadir bersama bisa di dalam rangka kita melaksanakan salah satu kebutuhan kita, yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Salam serta salawat yang kami kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita hadir pada pagi yang kami dapat hadir. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan kami selama pengurus Masjid Islam menyampaikan ucapan terima kasih pertama dari para teman-teman ya panitia Ramadan tahun 1442 Hijriah yang telah bekerja keras ya
dari malam pertama sampai akhir, sehingga kegiatan peribadatan yang dilakukan bisa dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ucapkan terima kasih khusus untuk Pak Ustaz Haji Abdurrahman Suhaimi SIK yang telah bisa menyempatkan hadir tengah-tengah kita di dalam rangka menjadi khotib kita pada pagi ini. Yang ketiga, ucapkan terima kasih pada Nanda Sapukis ya, walaupun rumah saya itu kami bisa menyempatkan datang ke tempat kita yang pada pagi hari ini. Ketiga, pengurus RW 013 ya, yang telah memberikan support bantuan sehingga semua kegiatan yang dilakukan di Bisra Islam dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Para pengurus RT 01-10 yang telah membantu kami di dalam rangka pengumpulan dana ya, terutama di dalam rangka kita buka puasa bersama, yang juga menggerakkan masyarakat untuk memberikan infak sedekah ke Bisra Islam. Karena tanpa bantuan dari para ketua RT, kami dari pengurus masjid tidak bisa berbuat apa-apa. Yang keempat, para donatur ya, donatur RW 013 ya, atas bantuannya ya, walaupun suasana pandemi tanpa bantuan donatur kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena terus terang, kegiatan tarawih di Bisra Islam tidak seperti tahun-tahun lalu ya. Ini masjid biasa tidak penuh. Ibu-ibu hanya 2 saf, bapak hanya 6 saf. Bisa kita bayangkan ya, jadi kegiatan begitu banyak. Dana juga perlu banyak, tapi tanggulangi dengan bantuan donatur, sehingga semua kegiatan yang ada di Bisra Islam dapat dengan sebaik-baiknya. Sehingga kalau kita lihat dari laporan Panitia tadi, ya, ini jumlah orang memberikan zakat mengalami peningkatan, itu yang pertama. Kedua juga yang diberikan kalau untuk kegiatan Ramadan dengan peningkatan, ini merupakan salah satu support ya. Walaupun suasana pandemi COVID, tetapi semangat untuk memberikan sumbangan ini sungguh-sungguh besar. Semoga semua amal ibadah Bapak Ibu sadar diserahkan untuk kegiatan peribadatan di Bisra Islam sudah akan memberikan ganjaran yang berlipat. Yang kelima, ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman ya, yang tidak saya sebut satu persatu, sehingga kegiatan yang ada di Masjid Al-Islam ini dapat berjalan sebaik-baiknya. Semoga Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang telah kita lakukan, dan semoga Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari bencana COVID. Ya, semoga alhamdulillah pada pagi hari ini kita lakukan di lapangan, ya, tetapi kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Artinya kita jaga jarak dengan harapan kita akan terhindar dari mara bahaya COVID yang sedang melanda negeri kita. Yang kalian perlu mohon maaf apabila di dalam rangka kegiatan pelaksanaan yang ada di Bisra Islam maupun kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini salah satunya ada hal yang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Yang paling akhir kami pengurus masjid menyampaikan ucapan mohon maaf lahir batin, ilahi wa faizin, taqabbal minna wa minkum. Semoga apa yang telah kita lakukan melalui Subhanahu wa Ta'ala. Demikian lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Bambang yang telah menyampaikan sambutannya jelas dan padat. Untuk selanjutnya yaitu pelaksanaan sholat Id akan dipandu bila dapat mayil dan dilanjutkan dengan khutbah sholat Id sekaligus pembacaan penutupan doa. Demikian saya atas nama pengacara dan mewakili seluruh panitia mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini masih dalam kekurangan di sana sini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Masehi. Dapat kurang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La الصلاة
Dan juga melanggar bagaimana bahwasanya sholat Idul Fitri dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Adapun rakaat pertama kita melakukan takbir sebanyak 7 kali dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adapun rakaat yang kedua sebanyak 5 kali. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يوم هذا يوم عيد الفطر، اعلموا أن يوم يقوم السرور، ويوم أحل الله لكم الشرور وحرم يومكم الشيام. إذا صعد الحبيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya. Hari ini alhamdulillah kita masih diberikan umur. Hari ini alhamdulillah kita masih diberikan waktu, masih diberikan kesempatan untuk menikmati dunia yang fana ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmat Allah, khususnya orang tua, guru-guru kita, para kiai, keluarga dan sanak famili kita,
Semoga beliau-beliau senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, limpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya dan dimasukkan ke surganya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah. Setelah kita menuntaskan kewajiban saum Ramadan sebulan penuh, semoga qiyam dan siam, zakat dan sedekah, serta berbagai bentuk ibadah yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, senantiasa diampuni dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa hasil dari saum Ramadan yang kita laksanakan adalah dalam kerangka untuk la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk mengukur tingkat keberhasilan saum yang telah kita tunaikan, maka harus dilihat ayat lain tentang sifat dan kriteria orang-orang bertakwa. Kemudian kita bercermin, kita ukur, kita timbang diri kita dengan ayat-ayat tersebut, dan silahkan masing-masing kita memberikan nilai. Silahkan masing-masing dari kita memberikan rapot terhadap apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Kita timbang dengan ayat-ayat tersebut. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang pendek ini saya hanya akan mengutip beberapa ayat yang menjelaskan tentang beberapa sifat orang bertakwa. Mudah-mudahan dengan yang pendek dan singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133-134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat di atas memerintahkan kepada kaum muslimin agar bersegera menuju pada ampunan Allah dan surganya yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jamaah, kenapa harus kita bersegera menuju ampunan Allah? Kenapa kita harus buru-buru menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala? Kita harus menyadari bahwa umur kita terbatas. Batas akhir sudah pasti dan sudah banyak contohnya. Tetapi kita tidak tahu untuk diri kita masing-masing kapan batas itu akan tiba. Mungkin sebentar lagi, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin bulan ini atau bulan depan, mungkin tahun ini ataupun tahun depan. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang kapan ajal itu tiba. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan esok hari, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kita harus bersegera menuju ampunannya? Agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal di saat penyesalan itu sudah tidak ada artinya lagi. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia agar kami dapat mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Inilah salah satu bentuk penyesalan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kita harus bersegera menuju ampunannya? Agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita tidak menyia-nyiakan setiap detik menit yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan itu adalah umur kita yang sangat berharga. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang pada umumnya manusia merugi di dalam kedua nikmatan tersebut, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Banyak orang yang masih sehat, dalam keadaan sehat, tetapi tidak mau berbuat apa-apa, baru kemudian menyesal. Banyak orang yang memiliki kesehatan, memiliki kesempatan, tidak mau berbuat, baru kemudian menyesal. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam konteks waktu, dalam konteks kesempatan, dalam konteks umur, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tidak Allah berbicara dan berfirman tentang waktu dan kesempatan, melainkan redaksinya selalu dengan kata sumpah. Dari sejak subuh, wal fajri, naik sedikit, wal duha, naik sedikit, wal nahari, condong sedikit, wal asri, masuk maghrib, masuk malam, wal laili, kemudian masuk tengah malam, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal as, nafilatal asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah ingatkan tentang umur dan pentingnya waktu. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara sifat-sifat orang bertakwa yang disebutkan dalam ayat di atas di surat Al-Imran tadi adalah senantiasa berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Infak fisabilillah menjadi habit dalam hidupnya.
infak fisabilillah menjadi kebiasaan yang dinikmati dalam kehidupan kesehariannya. Orang bertakwa sangat yakin akan balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Jamaah yang dirahmati Allah, semangat semacam ini yang mendorong orang untuk bekerja keras, untuk menjadi kelompok tangan di atas, untuk menjadi kelompok kaya dan mulia, pemberi kontribusi, bukan peminta-minta. Mentalitas meminta-minta, mentalitas malas bekerja, mentalitas dengki dengan kekayaan orang lain, bukanlah mentalitas orang-orang yang bertakwa. Dia rela tangannya keras, dia rela tangannya kasar, dia rela percucuran keringat untuk mendapatkan rezeki yang halal, dan kemudian sebagiannya diinfakkan fi sabilillah, dan dia merasakan kenikmatan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara sifat orang bertakwa adalah mampu untuk mengendalikan amarah. Marah adalah salah satu potensi yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Marah tidak selalu bermakna negatif. Marah bila dikelola dengan baik dan ditempatkan pada tempatnya yang benar, dapat mengantarkan seseorang kepada derajat yang tinggi dan mulia. Marah yang terpuji adalah kemarahan karena Allah Subhanahu wa taala, kemarahan karena kebenaran, kemarahan karena membela tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kita marah di Palestina karena di saat ibadah diserbu, di saat ibadah diserang, di saat ibadah dizalimi, maka ditunjukkan kemarahan. Dan kemarahan seperti itu adalah kemarahan yang mulia dan terpuji. Karena di saat mengabdi kepada Allah, di saat beribadah kepada Allah, di bulan suci Ramadan, tiba-tiba diserang oleh musuh-musuh Islam. Imam Ibn Rajab Al-Hambali berkata, kewajiban atas seorang mukmin agar syahwatnya terbatas untuk mencari apa yang dibolehkan oleh Allah baginya. Hendaklah meraih syahwat yang dibolehkan tersebut dengan niat yang baik sehingga mendapatkan pahala. Dan hendaknya kemarahan seorang mukmin untuk menolak gangguan dalam agama atau gangguan terhadap orang lain, dan untuk menghukum orang-orang yang melakukan maksiat dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perangilah mereka, niscaya Allah menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin. Jamaah yang dirahmati Allah, namun demikian ada marah yang tercela. Seseorang yang marah karena perkara-perkara dunia, dalam segala urusan selalu disikapi dengan sikap yang marah, sehingga dia disebut dengan pemarah. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam konteks orang pemarah ini menasihati, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ketika ada salah seorang sahabat
meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah nasihati aku. Rasulullah menjawab, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan marah. Karena orang ini adalah orang yang pemarah. Maka jika seorang ditimpa kemarahan, jangan sampai kemarahan itu menguasai dirinya. Karena jika telah dikuasai oleh kemarahan, maka kemarahan itu bisa menjadi pengendali yang akan memerintahkan dan melarang pada dirinya yang didorong selalu dengan kemarahan. Karena kemarahan itu sering menyeret kepada perkara yang haram, yang menjadikan dia mencaci maki dengan buta, menuduh dengan buta, berkata-kata keji, bahkan berkata-kata yang haram yang dapat menimbulkan kemadaratan baik pada dirinya maupun orang lain. Semoga Ramadan yang baru saja kita lakukan mampu memanage kemarahan kita menjadi konstruktif dan tidak destruktif. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara sifat orang-orang bertakwa sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat di atas adalah memaafkan orang lain, wal afina anin nas. Barang siapa yang memaafkan hamba Allah, niscaya Allah akan mudah memaafkan dosa-dosanya. Dalam salah satu peristiwa sejarah yang disebut dengan hadithul ifki, ada salah seorang sahabat bernama Mistah bin Utsatsah. Beliau termakan isu yang disebarkan oleh orang-orang munafik yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau Rasulullah SAW, dituduh berbuat serong dengan salah seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal. Mistah adalah salah seorang sahabat yang ikut pada perang Badar. Artinya beliau memiliki keutamaan tersendiri yang disebut dengan Ahlul Badar. Mistah adalah orang yang hidup dekat dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan bahkan kehidupannya ditanggung oleh beliau. Bisa dibayangkan pedih dan tergoresnya hati Abu Bakar ketika tahu bahwa salah seorang yang menyebarkan berita hoax, berita bohong, adalah orang yang dekatnya, orang yang dekat selama ini, yang dibesarkan dan dibantu pembiayaannya. Maka tidak heran ketika mendengar dan tahu bahwa salah seorang yang termakan isu itu adalah Mistah. Kemudian Abu Bakar bersumpah, mulai hari ini saya hentikan seluruh bantuan saya kepada Mistah. Jamaah yang dirahmati Allah, secara manusiawi pasti kita setuju dan mengaminkan sikap Abu Bakar As-Siddiq, dan mungkin kita ikut mengobarkan semangat dendam dan kebencian. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim memberikan peringatan tegas dan sekaligus memberikan harapan yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan harta di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampuni kamu? Jika Allah mengampuni kamu, dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jamaah yang dirahmati Allah, begitu Abu Bakar mendengar ayat ini dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau merasakan ayat ini teguran untuk beliau dan sekaligus arahan dari langit, maka langsung Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Bala
uhibbu ayyaghfirallahu li. Demi Allah, aku senang kalau Allah mengampuni saya. Demi Allah, aku senang kalau Allah mengampuni saya. Dan kemudian beliau melanjutkan, demi Allah, mulai saat ini saya tidak akan pernah mencabut bantuan saya kepada Mustaq. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara resep agar mudah kita memaafkan orang lain, jangan fokus kepada kesalahan orang lain, tetapi fokuslah pada rahmat Allah yang maha luas. Fokuslah kepada ampunan Allah yang akan diberikan kepada kita ketika kita mudah memaafkan orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian jelas arahan dan bimbingan Al-Quran kepada kita semuanya. Selebihnya tergantung kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Ramadan yang penuh berkah yang telah kita laksanakan mampu menggiring kita, mampu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, yang lebih baik dari sebelumnya. Jamaah yang dirahmati Allah, dan akhirnya marilah kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengabulkan doa kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, Engkau yang maha rahman dan Engkau maha rahim. Kami hamba-hambamu yang banyak dosa, kami hamba-hambamu banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kemaksiatan, banyak pelanggaran, banyak tuntunanmu dan tuntunan Rasulmu yang masih kami langgar. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, dan jangan Engkau cabut nyawa kami, melainkan Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rabb, banyak dosa kami terhadap orang tua kami. Sering kami tidak sabar, sering kami berkata kasar, sering bermuka masam. Meski demikian beliau selalu memberikan senyuman. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa orang tua kami, dan ampuni dosa kami terhadap orang tua kami, dan bimbinglah anak-anak kami agar tidak mengikuti langkah-langkah kami yang salah dan keliru. Ya Rabb, terimalah saum, terimalah qiyam, terimalah sedekah dan zakat kami, dan seluruh ibadah yang kami laksanakan di bulan Ramadan, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan tahun depan. Ya Allah, ya Rabb, kami, saudara-saudara kami di Palestina sedang mendapatkan perlakuan kezaliman. Ya Allah, ya Allah, turunkan pertolongan-Mu. Ya Allah, turunkan pertolongan-Mu. Ya Allah, turunkan pertolongan-Mu kepada mereka. Ya Allah, berilah mereka kekuatan kesabaran, berilah mereka kekuatan ukhuwah, berilah mereka kekuatan persatuan, dan turunkan malaikat-Mu untuk melawan orang-orang yang menzalimi mereka. Ya Allah,
hancurkan semua kekuatan musuh-musuh Islam, hancurkan semua kekuatan musuh-musuh agamamu ya Allah, hancurkan semua kekuatan orang-orang yang akan menghancurkan kaum muslimin ya Allah. Ya Rabb, siapapun yang merencanakan keburukan di negeri ini ya Allah, hancurkanlah mereka ya Allah, hancurkan kekuatan mereka ya Allah, hancurkan setiap rencana-rencana mereka ya Allah, dan berilah kami kekuatan persatuan, berilah kami kekuatan keimanan, berilah kami kekuatan harta dan kekuatan rohani ya Allah, agar kami dapat hidup di negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah